Terus terang, sebagai pribadi maupun sebagai anggota PWI, Siap. saya bangga karena terakhir ini Pak Apul memperoleh sebuah otoritas kepercayaan begitu tinggi ya, yang ditunjuk sebagai Ketua Laskar Prabowo. Ya. Saya mengikuti bagaimana Pandangan penampilan Pak Apul Siombing ketika bertemu dengan Pak Gulat Maloni sebagai Ketua Apkasindo Riau Pusat dan berbicara tentang masalah kawasan hutan. Ini satu sisi hutan sawit ini boleh disebutkan termasuk masuk unsur kategori petani yang sangat dimanjakan pemerintah lah dibanding petani-petani lain, jujur aja kita. Yep. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana kira-kira apakah ini perlu diangkat ke permukaan dalam bentuk diskusi terbuka atau bagaimana? Saya kira seperti itu. Siap. Baik, terima kasih Pak Hotman Simanjuntak ya. Memang dengan dibentuknya Satgas PKH atau Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang dituangkan di dalam Perpres nomor 5 tahun 2025, di mana Bapak Presiden Prabowo kan telah membentuk tim ya, yang langsung dikomandoi oleh Menteri Pertahanan ya. Memang jujur saya katakan khususnya untuk di Riau ini, karena memang Riau ini menjadi seksi untuk diperbincangkan kaitan dengan terbitnya Perpres nomor 5 tentang penertiban kawasan hutan. Nah, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah siapa-siapa saja dan kualifikasi yang menjadi subjek hukum atau yang menjadi objek yang harus dilakukan penertiban oleh Satgas ini, klasifikasinya apa? Kan itu kira-kira yang menjadi pertanyaan Pak Hotman ya. Tentu memang yang pertama menjadi subjek dan objek dari PKH ini atau penertiban kawasan hutan ini adalah mereka yang memiliki perkebunan di dalam kawasan hutan yang belum memiliki perizinan berusaha dari Kementerian Kehutanan. Apakah itu korporasi, apakah mereka itu perorangan atau petani? Tentu memang ada di dalam penyampaian saya waktu saya ada namanya pertemuan dengan Pak Gulat Manurung ya kan, yang berkaitan dengan keterlanjuran Undang-Undang Cipta Kerja, di mana pada waktu itu memang saya sampaikan objektifnya ya, ini objektifnya. Karena memang Undang-Undang Cipta Kerja cetak diundangkannya di tahun 2020. Di sana kan diberikan kesempatan kepada mereka, baik itu perorangan yang memiliki kebun di dalam kawasan hutan 5 hektar ke bawah, dan korporasi. (110B) itu apakah mereka menjadi objek dalam penertiban kawasan hutan? Menurut Perpres itu memang mereka menjadi target. Kenapa? Karena mereka belum memiliki izin. Karena ditegaskan di dalam Perpres nomor 5 tahun 2025 ini adalah mereka yang tidak memiliki perizinan di bidang berusaha, di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sementara mereka yang melaporkan diri itu kan masih sebatas melaporkan diri, belum mendapatkan katakanlah semacam persetujuan atau perizinan dari pemerintah. Ya kan? Karena kan yang dimaksud dengan izin itu kan harus ada basicking, SK, pemberian hak kepada seseorang. Ada di situ akibat hukum dan ditujukan kepada individu tertentu dan memiliki objek tertentu. Artinya kan sudah ada penegasannya, apakah dia diberi kesempatan 1 daur atau dia diputihkan. Kan ini kan belum jelas ini kan Pak. Nah, oleh karena itu menurut hemat saya, khususnya untuk di Riau ini, supaya ini tidak menjadi katakanlah menjadi momok, ya kan, menjadi hal-hal yang menakutkan, iya, terhadap masyarakat. Ya sebaiknya ini dilakukan diskusi secara komprehensif dan menghadirkan semua stakeholder. Apakah PKH, Kementerian Kehutanan,
Gubernur juga selaku perpanjangan tangan presiden pemerintah di daerah. Karena kan gubernur juga berkewajiban untuk melindungi warga negaranya. Tentunya yang dilindungi adalah mereka yang kooperatif. Mereka yang secara sadar karena sudah diberikan kesempatan, katakanlah mulai dari tahun 2020 sampai 2023, ya kan? Supaya ini tuntun dijembatani mereka untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum. Ya kan? Jadi betul, kita tidak generalisasi semua gitu loh. Tidak generalisasi, tetapi bagi mereka yang tidak ada niat baik untuk melaporkan diri sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, ya menurut emak saya mereka harus dilakukan penindakan oleh PKH. Itu mungkin Pak dari saya sendiri. Tambahkan oleh Niko. Ya. Silakan. Oke, berkaitan tentang hiruk pikuknya saat ini tentang penertiban kawasan hutan itu mengacu kepada Perpres nomor 5 tahun 2025. Sebenarnya intinya kan bagaimana menyelamatkan seluruh aset-aset bangsa dan negara ini. Karena bagaimanapun jika ini dibiarkan, tentu tidak ada juga kepastian hukum bagi pengelola kebun sawit tersebut. Mereka juga harus punya satu kepastian hukum. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Apul Siombing dan kita juga sama-sama melihat ada sebuah dialog antara Laskar Prabowo, Provinsi Riau, dan Pak Gulat Manurung sebagai Ketua Umum Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Seluruh Indonesia. Saya memandang itu masih bersifat normatif. Tidak ada satu ketajaman yang berkaitan tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan Perpres nomor 5 tahun 2025. Artinya di sini masih simpang siur. Tapi saya yakin Pak Apul Siombing punya satu strategi, rencana lebih jauh ke depan lagi tentang bagaimana cara menertibkan kebun yang ada di dalam kawasan hutan tersebut. Tetapi artinya keterlanjuran tadi itu sebenarnya kalau kita mengacu, kalau tidak salah itu Undang-Undang Cipta Kerja disahkan tahun 2019. Kalau tidak salah 2020. Ya. 2020. November. Ada satu kebijakan ya yang memberikan satu bentuk kemudahan bagi mereka untuk merapikan ini semuanya. Saya pikir pemerintah sudah sangat akomodatif dalam hal ini. Ada mungkin yang melakukan itu sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja pada bidang kehutanan ya, karena Undang-Undang Cipta Kerja ini kan banyak ini. Ya. Tapi kita bicara pada sektor kehutanan. Kehutanan itu diberikan satu bentuk kebijakan yang sifatnya bagaimana si pemilik kebun sawit yang ada dalam kawasan hutan itu diberikan satu kesempatan waktu untuk merapikan, ya. Itu yang namanya istilahnya keterlanjuran tadi. Di dalam keterlanjuran itu ya artinya pihak pemilik kebun dia harus merapikan misalnya soal pajaknya, harus kooperatif lah ya. Lalu soal kepemilikan lahannya ini harus hanya dirapikan, itu dalam konteks keterlanjuran tadi. Tapi sudah diberikan waktu sejauh itu, masih ada juga pihak-pihak ya yang tidak memanfaatkan itu. Dan saya pikir adanya toleransi yang dimiliki oleh pemerintah itu, yang mereka tidak memanfaatkan Undang-Undang Cipta Kerja ya harus ditindak tegas ya. Artinya sisi positifnya sudah diberikan, tetapi itu tidak dimanfaatkan. Jadi sisi positifnya adalah diberikan kepada pelaku kejahatan yang menanam satu kebun sawit di dalam kawasan, tetapi itu tidak dimanfaatkan. Lalu bagaimana pula dengan Perpres nomor 5 tahun 2025 Pak Hotman Simanjuntak, ini juga sesuatu hal yang perlu kita sikapi ya. Artinya Perpres nomor 5 tahun 2025 ini harus berlaku merata. Ini kan banyak ini. Ya. Tapi kita bicara pada sektor kehutanan. Kehutanan itu diberikan satu bentuk kebijakan yang sifatnya bagaimana si pemilik kebun sawit yang ada dalam kawasan hutan itu diberikan satu
kesempatan waktu untuk merapikan, ya. Itu yang namanya istilahnya keterlanjuran tadi. Di dalam keterlanjuran itu ya artinya pihak pemilik kebun dia harus merapikan misalnya soal pajaknya, Harus kooperatif lah ya. ya, lalu soal kepemilikan lahannya ini harusnya dirapikan. Itu dalam konteks keterlanjuran tadi. Tapi sudah diberikan waktu sejauh itu, masih ada juga Yang bandel. pihak-pihak ya yang tidak memanfaatkan itu. Dan Iya, saya iya. pikir adanya toleransi yang diberikan oleh pemerintah itu, yang mereka tidak memanfaatkan Undang-Undang Cipta Kerja, ya harus ditindak tegas, ya. Artinya sisi positifnya sudah diberikan, tetapi itu tidak dimanfaatkan. Jadi sisi positifnya adalah diberikan kepada pelaku kejahatan yang menanam satu kebun sawit di dalam kawasan, tetapi itu tidak dimanfaatkan. Lalu bagaimana pula dengan Perpres nomor 5 tahun 2025 Pak Hotman Simanjuntak, ini juga sesuatu hal yang perlu kita sikapi, ya. Artinya Perpres nomor 5 tahun 2025 ini harus berlaku merata. Tidak ada tebang pilih, tidak ada istilahnya di sini ada target-target tertentu. Ya, berbicara tentang persoalan kebun yang ada dalam kawasan hutan itu harus dilakukan tindakan tegas. Yang saat ini sudah banyak kita melihat ada beberapa titik yang sudah dipasang plang, ya, plang dari tim Satgas Garuda kalau tidak salah di dalam menertibkan kebun di dalam kawasan hutan tersebut. Tetapi tidak serta-merta sampai di situ saja. Ya, artinya kalau penertiban kawasan hutan itu, tentu bayangan kita adalah, ini bayangan kita secara pribadi, kalau misalnya nanti ini diartikan lain, mungkin nanti Pak Apol Siombing bisa meluruskan. Bayangan kita penertiban kawasan hutan itu adalah kebun sawit yang ada di dalam kawasan hutan itu dirapikan. Dirapikan dan ditanam dengan tanaman-tanaman hutan. Iya, reboisasi. Sehingga terjadi sebuah keseimbangan ekosistem. Nah, tetapi kalau misalnya penertiban kawasan hutan itu, di mana sebenarnya di dalam kawasan hutan itu ada kebun sawit, tetapi tetap selalu ada kebun sawit itu di dalam kawasan hutan tadi, ini menjadi sebuah presiden, menjadi sebuah masalah yang sangat serius untuk diperhatikan. Jadi artinya kita mendukung pemerintah untuk merapikan itu, tetapi saya berharap negara juga harus bertindak, ya, bertindak terang atas penertiban kebun yang ada dalam kawasan hutan tersebut. Jangan nanti seolah-olah nanti ini berganti nama, ya, si A yang awalnya yang mengelola kebun sawit dalam kawasan hutan diganti ke si B. Sebutlah si B ini adalah badan usaha milik negara, kalau tidak salah Pak Apul itu PT Agrinas, ya. PT Agrinas. Jadi ini harus jelas. Kalau memang apa yang diambil oleh negara atas tim Satgas tadi dengan mengacu terhadap Perpres nomor 5 tahun 2025 tadi, ini harus jelas. Jangan sampai ini menjadi tidak jelas. Kalau nantinya ini tidak menjadi jelas, ini bisa membuat satu simpang siur penilaian yang lain. Jangan sampai nanti ada satu penekanan negara merampok hak rakyatnya. Kalau negara mau ingin merapikan, rapikan itu dengan jelas, rapikan itu dengan baik. Kalau misalnya kebun sawit ini mau dirapikan seperti apa? Saya pikir itu pandangan saya, baik itu tentang apa yang kita lihat Pak Hotman Simanjuntak, hasil diskusinya Pak Apul Siombing dengan Pak Gulat Manurung sebagai Ketua Umum Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, terhadap keterlanjuran dilihat dari Undang-Undang Cipta Kerja di bidang kehutanan dan terhadap lahirnya Perpres nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan, di mana di dalam kawasan hutan itu ada kebun sawit. Kebun sawit itu yang ditertibkan.
Jadi ini harus jelas. Ada 2 produk undang-undang, ya. Ini produk undang-undang ini harus menyatu nih, ya. Harus seirama dan ini harus selaras. Jangan sampai nanti kedua produk undang-undang ini menjadi lain dan justru nanti akan menimbulkan masalah baru. Saya pikir itu Pak Otman, tambahan dari saya apa yang disampaikan oleh Pak Apul Siombing tadi. Tetapi bagi mereka yang sudah diberi kesempatan untuk melaporkan keterlanjuran sampai November 2023 kemarin itu, tetapi mereka tidak mendaftarkan diri atau tidak melaporkan keterlanjuran kepemilikannya, memang menurut kita demi hukum, ya kan, objektifnya mereka harus ditertibkan, kira-kira seperti itu. Tetapi bagi mereka yang sudah melaporkan diri melalui data dan informasi atau pendaftaran keterlanjuran, mestinya dituntun. Kan itu yang saya sampaikan. Nah, ternyata kemudian di keputusan Menteri nomor 36 tahun 2025, itu kan sudah ditegaskan di situ siapa-siapa saja yang menjadi subjek hukum dan berapa luas lahan yang didaftarkan. Di dalam keputusan Menteri nomor 36 tahun 2025 itu kan sudah tegas di situ, Pak. Sudah disebutkan di situ. Ada yang dalam proses, ada yang sudah ditolak. Artinya yang sudah masuk di dalam daftar keputusan Menteri nomor 36 ini, sebaiknya ini dituntun. Itu yang saya maksudkan, Pak. Ya kan? Tetapi bagi mereka yang tidak melaporkan diri, ya sebaiknya juga PKH itu, Satgas PKH itu jangan tebang pilih gitu loh. Jangan kesannya seolah-olah ini ada target-target tertentu yang menjadi politik gitu ya. Karena memang dalam pelaksanaan hukum itu aparat penegak hukum yang dibentuk berdasarkan katakanlah Perpres nomor 5 tahun 2025 itu memang harus objektif. Nggak boleh tebang pilih gitu loh, Pak. Ya makanya saya katakan tadi, apakah seketika dia melaporkan diri yang disebut dengan keterlanjuran berdasarkan pasal 110A dan pasal 110B itu, apakah mereka menjadi objek dalam penertiban kawasan hutan? Menurut Perpres itu memang mereka menjadi target. Kenapa? Karena mereka belum memiliki izin. Karena ditegaskan di dalam Perpres nomor 5 tahun 2025 ini, adalah mereka yang tidak memiliki perizinan di bidang berusaha, di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sementara mereka yang melaporkan diri itu kan masih sebatas melaporkan diri, belum mendapatkan katakanlah semacam persetujuan atau perizinan dari pemerintah.